Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali teman-teman dengan saya Edi Jun. Di video ini saya akan coba repair ya. Ini Magicom Cosmos CRJ3306. Ini penyakitnya dia nggak bisa cooking ya, nggak bisa memasak. Tapi penghangatnya bisa ya. Ketika di posisi masak pun lampu cooknya tidak bisa, dan untuk memasaknya juga tidak bisa ya, jadi larinya ke WAM. Oke, langsung kita buktikan ya. Ini saya colokkan ke strom ya, 220. Nah, itu kelihatannya dia posisinya ke WAM. Nah, ketika kita turunkan untuk memasak, handle-nya ini, cooknya ini lampunya tidak mau ya, dan tidak bisa juga memasak. Sini ya, sudah dicoba, tapi dia hangat terus. Oke ya, langsung saja kita eksekusi. Pertama kita keluarkan dulu ya panci untuk memasaknya. Lalu kita cari satu baut, atau kita lepas dulu kabel power. Lalu buka satu baut di sini ya, di segel itu sudah pernah dibuka. Ini segelnya udah nggak ada ya, udah terbuka ya segelnya. Ini untuk menampung air sisa ya, air bekas, kita tarik keluar sini ya. Udah gini mah. Setelah itu kita akan mencongkel nih bagian plastik dan kaleng ini. Belum dapat serat, cari yang tipisan ya. Nah, kita bengkek. Karena sudah pernah dibuka jadi mudah ya. Kita buka dulu ini ya, konektor dari powernya. Ini diklem ya, dijepit. Oke, sudah terbuka. Kita perhatikan di sini ya. Saya akan menjelaskan dulu bagian-bagian terpenting dari Magicom ini ya. Yang paling utama yaitu elemen pemanas utama ini ya. Fungsinya untuk memasak ya. Masak air, masak nasi. Ini. Lalu dua buah elemen penghangat yang ada di sekitaran panci ini ya. Di sini. Nah, kelihatan ya. Sama ditutup. Nah, ditutup nih elemen penghangatnya ya. Jadi ada kabel di sini, masuk di sini ada elemennya. Sedikit untuk cara kerjanya ya. Nah, di sini ada elemen penting juga nih ya. Ini elemen, oh maaf, maksud saya ini selektor pembagi ya, atau orang sananya bilang lip switch. Di sini di dalam bawahnya ini ada tombol ya, yang bisa digerakkan oleh tuas ini ya. Tuas ini terhubung ke sini nih, handle ini ya. Lalu terhubung lagi di termostat suhu di sini ya. Termostat magnet, yang bilang juga gitu ya. Jadi cara kerjanya begini. Ketika di sini ada sikring juga ya. Jadi ada suhu tertentu. Kalau melebihi suhu tertentu dia akan putus sini. Nah, ini ya. Kalau kita tekan ke bawah, gini ya. Nah, tuas ini akan terlepas menekan lip switch ini ya. Saklar pembagi. Sini bawahnya ya. Tidak menekan dia ya, jadi loss ya. Nah, posisi loss ini dia posisi memasak, sehingga aliran tegangan atau arus dia akan mengalir ke sini ya, dan masuk ke elemen pemanas, posisi cook ya. Nah, di apa namanya, di termostat magnet ini kan tuasnya dia menekan ke bawah ya, menekan per dan akan menghubungkan
ya magnet itu ke panci pemasak gitu ya. Nanti kalau kita masak nasi ya, atau menanak nasi, nasi itu punya posisi matangnya itu ya sekitaran 120-an kalau nggak salah ya. Dia akan, magnetnya akan terlepas dan akan mendorong per ini menekan tuas lagi sini ya. Nah gitu ya. Nah ketika tuas ini kedorong ke atas, dan dia akan mendorong tombol ini lagi ya, lip switchnya ya, sehingga arusnya terlepas atau tegangannya tidak dapat lagi ya dari 220-nya itu, dari power. Dan yang bekerja di sini nanti lampu WAM atau penghangat. Penghangatnya itu ya, penghangatnya itu di sini ada dua nih. Ini yang tengah ya, terhubung ke elemen tengah, elemen penghangat tengah, dan yang bawah ke elemen penghangat atas. Bila salah satu putus ya masih bekerja yang satunya ya, begitu seterusnya ya. Nah itu sepintas ya. Jadi karena kita hubungkan tadi ya, dia cooknya tidak, lampu cooknya tidak nyala dan tidak mau masak, WAM-nya aja yang hidup. Nah di sini ada beberapa kemungkinan ya. Kita fokus ke bagian untuk menanak ya, bagian untuk memasak, terutama di elemen termostat magnet atau tuasnya ya. Dan ini yang tidak kalah pentingnya, ini lip switchnya ini ya, saklar pembagi ini ya. Oke, sekarang kita akan melakukan pengukuran. Kita pakai termo yang manual aja ya. Kita posisikan di home kali 1 atau kali 100 boleh ya. Oke ya, sekarang kita bypass aja ya, langsung di pin utamanya ini ya, untuk memasak ya, elemen pemasaknya itu, elemen utama, bebas ya. Kita akan melakukan pengukuran di sini. Ini posisi normal, dia harus terhubung, ada tahanan di sini ya, nggak plong ya. Kalau dia langsung kenal berarti ada yang short, ataupun dia tidak jalan ya jarumnya, dia menandakan ada yang putus ya, tapi jarang-jarang sih ya. Oke, kita langsung bypass, langsung ke pinnya, kita ukur. Perhatikan di jarumnya ya. Nah ini masih ada tahanan. Ini menandakan elemennya masih berfungsi ya, masih bagus. Lalu kita coba cek di sini ya. Oke, enaknya kita buka aja ya. Nah ini tadi ya, dia kalau posisi tombol ini ya, tombol lip switch ini ya, posisi tertekan, jadi yang bekerja bagian penghangatnya ya, atas dan bawah ya, karena di paralel langsung. Penghangat bawah ini panci ya, dan yang ditutup atas dia tertekan ya. Tapi kalau dia posisi loss gini ya, dia tidak tertekan, maka dia akan menghubungkan strom ya ke sini ya, dan masuk ke elemen pemanas utama, maka yang akan bekerja bagian cookingnya ya. Oke, sekarang kita lakukan pengukuran. Ini tadi kalau tidak tertekan posisi cooking ya, kita tidak menekan ini ya, langsung kita hubungkan. Nah ini kita hubungkan ke sini ya, perhatikan di multimeter. Sekitar 30 ya. Sini seharusnya tadi, nah di angka 5 itu ya. Perhatikan ya, dia tidak sampai ke 5 ini. Berarti ini ada masalah, tidak terhubung ya. Seharusnya mentok di 5 tadi ya. Ini ya. Ini perhatikan ya.
kita cabut. Nah, ini kalau tidak tertekan posisi loss, biasanya di sini ada skemanya ya. Tak kelihatan nggak ya? Nah, posisi open dia terhubung atau tidak nekan ya. Dia terhubung ini sama ini ya. Jadi kalau nggak terhubung, kalau tertekan gini, dia akan terputus jalurnya ya. Tidak akan ada tegangan masuk kalau ditekan tombol. Nah ini ya, kalau kita lepas dan kita tidak menekan tombolnya, nah ini baru kelihatan. Tidak ada hubungan ya, putus ya. Ini seharusnya berhubungan di sini nih. Kita akan mengganti ini ya, lip switch ini yang lip switch 2 kaki ya. Ada juga yang 3 kaki, sebenarnya sama aja ya. Yang 3 kaki ini yang dua di paralel langsung ke seperti ini ya. Ataupun ada yang 4 mungkin. Saya lupa ya. Kita perhatikan lagi ya di multi ya. Ini tidak, tombolnya tidak saya tekan ya. Nah, ini sama sekali tidak ada hubungan di sini. Berarti ada yang putus ini. Tapi biasanya di dalam sini kita bisa bongkar ya, atau mungkin kita bersihkan saja, kita ketok-ketok aja di ubin ya. Biasanya ada semut-semut mati yang menempel di pin ini ya, sehingga terhalang tombol ini ya. Oke, kita coba bersihkan saja ya, daripada nunggu lama lagi ya. Kita bagian yang ada tombolnya kita ketok-ketok ke sini. Nah, itu kelihatan ya. Nah, kotoran keluar semua. Nah, tuh lumayan ya, semut-semut mati ya. Cukup banyak sini. Nah, inilah kemungkinan yang menyebabkan ya terhalang ya jalurnya ya. Kita juga akan mengerik pin-pin ini ya dari karbon-karbon yang menghalang jalur. Oke ya, sekarang kita coba melakukan pengukuran lagi. Ini kalau posisi tidak ditekan dia akan terhubung ini ya, pinnya ya. Nah, ini terhubung ya. Oke ya, lihat di jarum multi ya, terhubung ya. Ini error juga ya. Oke, sekarang kita coba aja ya, apa sudah bisa. Kita akan pasang lagi. Mbak, penasaran saya mau ukur lagi apa masih ada. Nah, ini tidak menekan, lagi menekan. Posisi cooking ya, tuas ini tidak menekan tombol lip switch. Ini seharusnya terhubung. Nah, lihat tadi jarum ya, jarumnya sudah terhubung ya. Berarti ini berhubungan ya, tidak posisi tidak menekan. Oke, kita buktikan ya, apakah sudah bisa memasak, apakah sudah bisa untuk memasak.
Sekarang kita tes dulu ya. Kita tes dulu apakah lampu ini sudah bisa menyala, lampu cookingnya ya. Ini posisi WAM ya, menghangatkan ya. Saya akan colokkan ke stop kontak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini posisi penghangat ya, WAM. Hati-hati ya, jalur 220 bahaya. Nah, sekarang saya akan memposisikan ke memasak ya, cooking ya. Saya akan menekan ke bawah. Apakah lampu cookingnya sudah bisa menyala? Kita akan tekan, bismillah. Nah, oke ya. Cukup sederhana tutorial ini ya. Oke, langsung kita akan merakit kembali komponennya. Cabut lagi. Isi keringnya bagus ya, kalau putus dia tidak menyala. Kita perhatikan ya, lubang baut harus jajar di lubang yang di kaleng ini ya, di bodi. Oke, sudah dapat. Kita pasang lagi. Kita posisikan normal kembali. Tes lagi ya. Colok lagi ya. Nah, ya, sudah kita colok, lampu WAM-nya nyala. Lalu kita coba cooking. Nah, nyala ya. Kalau kita buka, dia akan lepas klipnya ya. Oke ya, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, serta subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.